Halo teman-teman semuanya, video kali ini saya akan membagikan 3 aplikasi bank digital yang ada fitur pinjaman online-nya. Nah, karena teman-teman banyak sekali yang menggunakan bank digital dan mencari aplikasi apa sih yang ada fitur pinjaman online-nya, di sini saya akan share 3 aplikasi saja teman-teman ya. Nah, tentunya aplikasi yang akan saya share nanti semuanya sudah terdaftar dan berizin OJK. Jadi teman-teman jangan khawatir, langsung saja kita bahas aplikasi yang pertama dulu. Oke, aplikasi yang pertama di sini ada bank digital yang cukup familiar yaitu SeaBank. Nah, SeaBank ini sudah sejak lama ada fitur pinjaman online-nya ya teman-teman. Kalian tinggal masuk saja di halaman awal, nanti akan ada menu SeaBank pinjam. Teman-teman klik saja seperti ini. Nah, di sini limit tersedia 0 karena saya sudah gunakan semuanya teman-teman ya. Sedangkan limit total yang saya punya itu 7.500.000 ya, dan sudah saya cairkan semuanya untuk kebutuhan tertentu gitu teman-teman ya. Kemudian di sini teman-teman perhatikan, karena saya sudah mencairkan ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya berapa sih yang harus dibayar kalau pinjaman 7.500.000 dan tenor yang saya ambil ini berapa gitu. Nah, tenor yang saya ambil ini 3 bulan teman-teman ya, sedangkan teman-teman itu bisa memilih tenor hingga 12 bulan, tapi saya pilih yang paling pendek saja yaitu 3 bulan. Saya sebenarnya mau yang paling pendek banget 1 bulan, tapi nggak ada, ya udah saya pilih 3 bulan aja gitu. Nah, 3 bulan ini per bulannya saya harus bayar Rp1.900.000 teman-teman. Maaf, ada kesalahan ya teman-teman, ini bukan pinjaman sekaligus ya, tapi ini saya waktu itu habis pinjam berapa ya. Nah, ini teman-teman ya, waktu itu saya pinjam 2 juta dulu, terus 1 juta, lalu 4.500.000, jadi nggak sekaligus mencairkannya gitu ya. Nah, ini adalah cicilan dari beberapa pinjaman tadi ya, yang 26 Juli ini 1.900.000 ya, termasuk yang pinjaman terakhir gitu ya. Intinya di sini semua cicilannya itu jatuh temponya bareng teman-teman, hanya saja nominal cicilannya itu beda. Nah, ketika sudah memasuki tanggal 26 September itu kan nominalnya berkurang ya, karena pinjaman yang sebelumnya sudah lunas gitu teman-teman ya. Dan tanggal jatuh temponya di sini mengikuti tanggal saat teman-teman pinjam pertama kalinya, pinjaman yang awalnya teman-teman ya. Contoh di sini saat saya mencairkan pinjaman yang awal itu senilai 2 juta, perhatikan teman-teman ya, 2 juta itu kan tanggal 26 Mei. Kemudian saya mencairkan lagi tanggal 2 Juni 1 juta rupiah, dan mencairkan lagi tanggal 4 Juni 4.500.000 rupiah ya. Maka tanggal jatuh temponya keseluruhan akan digabung setiap tanggal 26. Seperti itu. Paham ya teman-teman ya sampai sini? Nah, menurut saya kalau bunga dari aplikasi SeaBank ini cukup murah dibanding aplikasi yang murni pinjaman online teman-teman. Oke, kita lanjut ke aplikasi yang kedua. Nah, di aplikasi yang kedua ini nama aplikasinya adalah Bank Jago. Ini juga cukup banyak penggunanya ya teman-teman. Bank Jago adalah bank digital dari apa, saya lupa, kalau nggak salah apa ya, lupa teman-teman ya, pokoknya Bank Jago gitulah, bank digital ya. Dan aplikasi ini kalian bisa mendapatkan kartu fisik seperti bank-bank konvensional. Ada kartu fisiknya, itu akan dikirim ke rumah kalian. Kalau yang si bank yang awal tadi nggak dapat kartu fisik, jadi cuma aplikasi saja, nggak ada kartu fisiknya teman-teman. Oke, lanjut. Di mana fitur pinjamannya? Teman-teman tinggal scroll di halaman awal. Nah, di situ ada shortcut pinjaman teman-teman ya. Pinjaman itu kalian klik saja. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan fiturnya kalau teman-teman memenuhi syarat. Syaratnya apa? Kita nggak dikasih tahu. Kalaupun yang saya tahu informasinya, aplikasi ini adalah bekerja sama dengan aplikasi kredit pintar setahu saya. Tapi sampai saat ini masih belum muncul di halaman Bank Jagonya gitu. Mungkin beberapa bulan lagi akan muncul di sini. Jadi ini hanya informasi sekilas saja teman-teman ya. Untuk fitur real pinjamannya masih
belum ada, masih akan muncul gitu ya. Jadi itu saja informasinya. Langsung aja kita lanjut ke aplikasi yang ketiga atau yang terakhir. Nah, untuk aplikasi yang terakhir ini dari Blue by BCA. Nah, ini adalah bank digital dari BCA, namanya Blue. Ada fitur pinjaman online-nya juga. Teman-teman bisa cek aja di halaman portfolio ya. Portfolio itu diklik aja pojok kanan atas. Lalu teman-teman klik aja bagian pinjaman. Di situ kan ada bagian investasi, asuransi, dan pinjaman. Teman-teman klik aja pinjaman. Nah, di sini teman-teman akan bisa mengajukan pinjaman online di aplikasi Blue by BCA. Caranya juga sudah pernah saya share di video sebelumnya. Step-stepnya seperti apa silahkan dicek di halaman channel ini. Untuk singkatnya ya tinggal klik ajukan seperti ini. Nah, namun di sini saya masih belum bisa melakukan pengajuan lagi. Saya bisa melakukan pengajuan lagi tanggal 12 Juli 2025. Jadi bulan depan teman-teman masihan ya. Nah, jadi itu adalah fitur pinjaman dari Blue BCA yang bunganya menurut saya cukup murah juga ya teman-teman ya. Nah, untuk aplikasi bank digital dari Blue by BCA ini sebenarnya ada kartu fisiknya. Kalau teman-teman mau minta itu bisa. Tapi kalau nggak mau kartu fisik ya masih bisa digunakan, tetap bisa ya. Mau tarik tunai di mesin ATM itu juga bisa walaupun tanpa kartu gitu. Nah, salah satu kelebihan bank digital itu adalah tidak ada admin bulanan, nggak seperti bank konvensional yang biasanya ada potongan admin setiap bulannya, entah itu 5.000, 6.000, pokoknya ada setiap bulannya. Kalau bank digital itu nggak ada teman-teman ya. Contoh ini saldo saya ini 26.000. Saldo ini sejak berapa ya? Udah 1 tahun lebih, 2 tahun lebih mungkin ya. Nggak berkurang sama sekali teman-teman. Jadi utuh, nggak ada potongan admin bulanan ya. Bisa cek riwayat nggak di sini? Sebentar saya cek dulu ya. Nah, ini perhatikan teman-teman ya. Sama sekali nggak ada transaksi saya di aplikasi ini. Juni 2025 tidak ada ya. Pengeluaran 0, pemasukan 0. Terus kita mundur lagi ke bulan Mei. Ini juga nggak ada. Nah, itu perhatikan cuma ada pemasukan 11 rupiah, itu saya nggak tahu dari apa, dari bunga ternyata teman-teman ya. Itu keterangannya dari bunga, masih dapat bunga loh ya. Kemudian saya mundur lagi yang jauh lebih jauh, Januari 2025 lah gitu ya. Nah, perhatikan masih tidak ada pengeluaran sama sekali, nggak ada transaksi sama sekali. Malah ada pemasukan 11 rupiah lagi dari bunga. Jadi benar-benar nggak ada potongan admin bulanan teman-teman kalau bank digital itu ya. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Jadi itulah tadi ketiga aplikasi bank digital yang ada pinjaman online-nya, yang tentunya sudah terdaftar dan resmi OJK ya. Jadi kalau teman-teman mau gagal bayar di aplikasi ini ya silahkan dipikir-pikir dulu. Baik, terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa tekan like-nya kalau teman-teman suka infonya. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.